Secangkir kopi yang nikmat di pagi hari tidak terjadi begitu saja. Di balik aromanya yang kompleks, ada perjalanan panjang dari sebuah bibit yang ditanam di tanah, dirawat dengan teliti, hingga menghasilkan buah merah yang sempurna. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Panwas Ferdinand dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 1A dengan NIM 0201258893 yang akan menjelaskan bagaimana perjalanan kopi itu berlangsung. Secara botani, tanaman kopi tergabung dalam genus Coffeae. Kopi adalah tanaman sebar hijau berduri abadi atau sering disebut evergreen. Ia menghasilkan bunga putih kecil yang beraroma melati yang kemudian tumbuh menjadi ceri kopi. Saat matang, ceri ini umumnya berwarna merah cerah. Di dunia komersial, ada dua tipe utama, yaitu ada Arabica dan juga Robusta. Arabica tumbuh optimal di dataran tinggi dengan suhu sejuk, menghasilkan rasa yang asam dan kompleks. Sementara Robusta, sesuai dengan namanya yang robust atau tangguh, tumbuh baik di dataran rendah, tahan penyakit, dan memiliki rasa yang lebih pahit dan tebal. Namun, apapun jenisnya, tanaman kopi ini menjadi atlet. Jika mereka dipaksa berlari, menghasilkan buah yang banyak setiap tahun tanpa diberi makanan yang cukup, mereka akan kelelahan dan produksinya anjlok. Disinilah pemupukan berperan krusial. Mengapa perlu dilakukannya pemupukan? Tanah memang menyediakan nutrisi alami, tapi saat kita memanen buah kopi, kita sebenarnya sedang mengambil nutrisi tersebut dari kebun atau tanah tempat di mana kopi itu berada. Jika tidak dikembalikan, tanah akan miskin unsur hara. Tanaman kopi butuh asupan makro dan mikro. Yang paling penting adalah NPK, yaitu nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Nitrogen ibarat sayuran hijau untuk kopi. Ia memacu pertumbuhan tunas, cabang, dan menjaga daun tetap hijau serta lebat untuk dilakukannya fotosintesis. Fosfor adalah fondasi. Ia merangsang pertumbuhan akar yang kuat dan mempercepat pembungaan. Tanpa fosfor, bunga kopi akan sedikit dan juga tidak maksimal. Yang ketiga, yang paling penting juga adalah kalium. Kalium adalah kunci kualitas. Ia membantu proses pematangan buah, membuat ceri kopi menjadi lebih berisi, berat, dan tahan terhadap penyakit atau kekeringan. Kekurangan salah satu dari elemen ini membuat daun menguning, bunga rontok, atau buah yang dihasilkan kosong alias hampa. Sehingga memang pemupukan sangat penting dilakukan untuk tanaman kopi. Oke, sekarang mari kita memasuki tahapan penjelasan mengenai pemupukan tanaman kopi. Langkah pertama adalah melakukan sanitasi atau pembersihan gulma. Buatlah area bersih melingkar di bawah tajuk tanaman kopi. Kita menyebutnya piringan atau ring. Tajuk adalah ujung daun terluar dari cabang pohon. Mengapa harus dibersihkan? Karena rumput dan gulma adalah pesaing yang rakus. Jika tidak dibersihkan, pupuk mahal yang Anda gunakan justru akan dimakan oleh rumput atau gulma tersebut, bukan oleh tanaman kopi yang kita utamakan. Langkah selanjutnya, buatlah ring atau parit di sekeliling tajuk tanaman. Mengapa dilakukannya ring? Karena parit yang kita buat itu adalah bertujuan untuk memasukkan pupuk tersebut, sehingga pupuk dimasukkan secara melingkar, lalu dilakukannya lagi penutupan. Mengapa perlu dilakukan penutupan kembali? Karena jika tidak dilakukan penutupan, maka tanaman kopi yang telah kita beri pupuk, pupuknya akan hanyut terbawa air. Sehingga itulah tujuan utamanya. Seperti yang telah saya jelaskan, kita menaburi pupuk di lingkaran parit. Mengapa demikian? Yang pertama, jangan pernah menabur pupuk terlalu dekat dengan batang utama, karena bisa membuat batang busuk dan akar dan serabut penyerap makanan justru tidak ada di sana. Akar menyerap makanan berada di bawah ujung tajuk, daun atau drip line. Gunakan sistem pocket atau lubang atau sistem parit melingkar. Gali parit dangkal sedalam 5 hingga 10 cm
mengelilingi pohon tepat di bawah ujung tajuk. Taburkan pupuk secara merata ke dalam parit, lalu tutup kembali dengan tanah. Menutup pupuk ini sangat penting agar pupuk nitrogen tidak menguap ke udara karena panas, dan agar pupuk tidak hanyut terbawa air hujan. Satu hal yang tidak boleh dilupakan, keseimbangan. Pupuk kimia atau anorganik memang memberikan nutrisi cepat saji, tapi pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang adalah vitamin untuk tanah. Berikan pupuk organik setidaknya 1 kali setahun, sekitar 5 hingga 10 km per pohon. Pupuk organik akan memperbaiki struktur tanah, mengikat air, dan menjaga mikroorganisme tanah tetap hidup. Tanah yang sehat akan menghasilkan kopi yang nikmat. Ngomong-ngomong soal pemupukan kopi, kapan sih waktu terbaik untuk dilakukannya pemupukan? Kuncinya adalah kelembapan tanah. Waktu yang paling ideal adalah 2 kali setahun. Pertama, di awal musim hujan, sekitar Oktober atau November, untuk memicu pertumbuhan vegetatif. Lalu yang kedua, di akhir musim hujan, sekitar Maret atau April, di mana untuk mengisi dari nutrisi tumbuhan buah. Lalu, saya sedikit teringat mengenai pemupukan kopi yang telah saya lakukan di lapangan. Berikut adalah videonya. Oke, jadi saat ini saya sedang berada di jalan menuju kebun kopi yang berada di kawasan Batu Luhur, kawasan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Oke, akan saya update setelah saya berada di kebun kopi. Oke, jadi saat ini saya sudah berada di lahan kopi yang berada di Batu Luhur, kawasan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Jadi untuk pohon kopi di sini itu sudah memasuki fase pembuahan juga. Nah, untuk beberapa minggu yang lalu juga kami mahasiswa Pulau Bangtan Bogor telah melakukan juga pemupukan yang menggunakan metode piringan atau ring. Nah, jadi ada salah satu contoh pohon yang telah dilakukan pemupukan. Nah, untuk pohon tersebut itu dilakukan pemupukan dengan metode ring atau piringan, yang dimana permukaan pohonnya itu dibersihkan menggunakan cangkul ataupun apa saja yang dapat membersihkan, lalu dibuat menyerupai piringan, jadi membentuk lingkaran pada pohonnya tersebut. Lalu setelah dibuat lingkaran, kami membuat parit juga yang dimana membentuk lingkaran tersebut juga. Nah, untuk kegunaan mengapa harus dibuat parit yang berbentuk lingkaran? Jadi parit tersebut itu nanti dimasukkan pupuk juga untuk pemupukannya tersebut. Untuk pupuk yang digunakan juga adalah pupuk NPK. Nah, mungkin untuk penjelasan singkat mengenai pemupukannya itu hanya sekian. Untuk lebih lanjutnya akan saya jelaskan juga di video. Untuk saat ini saya berada di perkebunan kopi yang berada di kawasan Batu Luhur, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Untuk saat ini memang Bangtan juga menyediakan atau memfasilitasi mahasiswanya untuk melakukan praktek pada tanaman perkebunan, yaitu salah satunya kopi. Untuk alasan mengapa adanya tanaman kopi, yang pertama karena kopi merupakan komoditas yang memang sangat unggulan di Indonesia, sehingga Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor memfasilitasi mahasiswanya untuk dapat mengenal bagaimana cara kerja atau teknis dalam budidaya tanaman perkebunan seperti kopi. Nah, untuk di sini juga kami sedang melakukan yang pertama itu pemupukan. Pemupukan yang digunakan adalah pemupukan dengan metode ring atau piringan. Nah, pemupukan tersebut dilakukan dengan cara yang pertama, kawasan kopi dibersihkan dengan cara melingkar dan juga dibuat parit, sehingga pada saat memasukkan pupuk itu sangat mudah. Untuk pupuk yang digunakan juga adalah pupuk NPK. Jadi itulah sedikit contoh teknik pemupukan yang telah saya lakukan sebagai mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor di jurusan atau prodi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Lalu di sini saya ingin sedikit membahas mengenai kopi, yang apa saja sih yang dapat dibuat dari kopi. Kopi seringkali kita kenal hanya sebagai minuman pembangkit energi di pagi hari. Namun faktanya, sifat-sifat fisik, aroma, dan kandungan kimia dalam kopi seperti kafein dan antioksidan membuatnya sangat berguna. Yaitu yang pertama, kopi dapat dijadikan menjadi varian minuman. Ini adalah bentuk-bentuk olahan kopi yang paling umum. Kopi dapat diekstrak menjadi berbagai menu yang memanjakan lidah, sesuai dengan teknik penyeduhannya dan bahan tambahannya.
kategori dari kopi hitam. Kopi hitam seperti espresso, americano, dan kopi tubruk, kopi murni tanpa tambahan gula atau susu, menonjolkan karakter asli dari biji kopi tersebut. Lalu ada kopi susu, cappuccino, cafe latte, dan juga flat white. Perpaduan ekstra kopi, espresso, dengan susu panas, dan juga busa susu. Lalu ada kopi kekinian, kopi gula aren, frappuccino, dan juga macchiato. Varian dingin dan manis dengan tambahan sirup, gula aren, karamel, atau krim kocok. Lalu ada ekstraksi dingin, cold brew, dan juga nitro kopi. Diseduh menggunakan air dingin atau suhu ruang selama 12 hingga 24 jam, menghasilkan rasa yang lebih halus dan rendah asam. Selain dari kopi yang dapat dijadikan minuman, dapat juga kopi dijadikan olahan makanan atau kuliner. Rasa kopi yang pahit, earthly, dan aromatik sangat cocok digunakan untuk menyeimbangkan rasa manis atau menambah kedalaman rasa pada hidangan gurih. Tiramisu dan kue kering. Kopi cair adalah bahan wajib untuk mencelupkan biskuit pada dessert tiramisu menjadi perasa utama pada bolu, brownies, atau roti. Es krim dan juga gelato. Ekstra kopi sering dijadikan varian rasa favorit pada pencuci mulut beku karena memberikan kombinasi pahit, manis yang pas. Bumbu rendaman. Kopi giling sering dicampur dengan garam, lada, gula palem, dan rempah untuk membaluri daging steak atau iga sebelum dipanggang. Kopi membantu melunakkan daging dan memberikan kelak karamelisasi yang gurih. Lalu, kopi juga dapat dijadikan sebagai permen atau jelly. Ekstra kopi lazim digunakan dalam industri permen seperti permen karet dan agar-agar. Selain dijadikan produk yang dapat dikonsumsi, produk kopi juga dapat dijadikan produk kecantikan atau perawatan tubuh. Kandungan kafein dan tekstur alami kopi menjadikannya bahan baku yang populer dalam industri kecantikan atau skincare. Kopi dapat dijadikan lulur tubuh atau body scrub. Bubuk kopi yang kasar adalah eksfoliator alami yang sangat baik untuk mengangkat sel kulit mati dan menghaluskan kulit tubuh. Lalu ada masker dan juga mata. Kafein dalam kopi dapat membantu merangsang aliran darah, sehingga digunakan dalam krim mata untuk mengurangi kantung mata yang membengkak atau mata panda. Lalu, sabun mandi. Minyak ekstra kopi yang ampasnya sering dipadatkan menjadi sabun organik yang efektif membersihkan kotoran dan menghilangkan bau membandel di tangan, seperti bau bawang atau bau amis ikan. Pemanfaatan rumah tangga dan lingkungan. Ampas kopi yang sudah diseduh tidak harus langsung dibuang, karena masih memiliki banyak manfaat fungsional, seperti penetrol bau alami, pupuk kompos tanaman, pengusir serangga, dan juga sebagai pewarna alami. Mungkin cukup sekian pemaparan kopi yang dapat saya sampaikan, mulai dari apa itu tanaman kopi, bagaimana cara penanamannya, pemupukan, hingga pengolahan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, termasuk diri saya sendiri. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga kita dapat berjumpa di video berikutnya.
Halo Sobat Tani, bertani jagung seringkali dianggap mudah. Tinggal tanam bijinya, tunggu lalu panen. Tapi seberapa sering kita menemui kendala seperti tongkol yang kopong, batang yang mudah rebah, atau daun yang menguning sebelum waktunya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Panwas Ferdinand dari Prodi PPB dengan NIM 0201258893 yang akan sedikit menjelaskan bagaimana jagung itu tumbuh. Jagung adalah komoditas strategis. Untuk mendapatkan panen yang maksimal dan berkelanjutan, kita tidak bisa sekedar menebak-nebak. Di video kali ini, kita akan membedah tuntas apa sebenarnya tanaman jagung itu, dan yang paling penting, rahasia teknik pemupukan presisi, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara. Mari simak di videonya. Secara ilmiah, jagung atau Jeamais adalah tanaman semusim dari keluarga rumput-rumputan. Ada satu istimewaan jagung yang membedakan dari banyak tanaman lain. Jagung adalah tanaman C4, artinya ia sangat efisien dalam berfotosintesis asalkan mendapatkan paparan sinar matahari yang penuh. Selain dari fotosintesis, jagung perlu diperhatikan dalam perakarannya. Jagung memiliki akar serabut yang menyebar di dekat permukaan tanah dan akar penyangga yang tumbuh dari luas batang bawah untuk menahan tanaman agar tidak mudah rebah. Karena akarnya menyebar di permukaan, jagung sangat rakus akan nutrisi. Namun, sekaligus sangat sensitif terhadap cara kita memberikan pupuk. Salah sedikit, pupuk tidak akan terserap maksimal. Siklus hidup jagung terbagi menjadi dua, yaitu ada fase vegetatif dan juga generatif. Fase vegetatif yaitu pembentukan daun dan batang. Lalu fase generatif, pembentukan dan pengisian tongkol. Pada fase vegetatif, jagung sangat membutuhkan nitrogen. Nitrogen ialah yang memastikan daun berwarna hijau gelap bekerja optimal sebagai dapur penghasil makanan. Tanpa nitrogen yang cukup, tanaman akan kerdil dan daun mudah menguning. Menjelang fase generatif, fosfor dan kalium mengambil alih peran krusial. Fosfor memperkuat sistem perakaran dan merangsang pembentukan bunga. Sementara kalium adalah kunci untuk membuat batang kokoh dan memastikan setiap baris pada tongkol jagung terisi penuh oleh biji yang padat dan tidak kopong. Sebelum bicara soal pupuk kimia buatan, kita harus kembali kepada prinsip ekologi tanah. Fondasi dari pemupukan yang sukses adalah pupuk dasar organik. Berikan pupuk kandang yang sudah terfermentasi matang atau kompos sekitar 2 hingga 4 ton per hektar sebelum penanaman. Mengapa hal ini wajib dilakukan? Pupuk kimia memang memberikan makanan tanaman, tetapi pupuk organiklah yang memberikan makan tanah. Bahan organik memperbaiki struktur tanah, menyimpan cadangan air, dan menghidupkan mikroorganisme yang nantinya membantu akar menyerap pupuk kimia dengan jauh lebih efisien. Sekarang, mari kita bahas jadwal pemupukan susulannya. Ingat prinsip yang tadi saya sebutkan, tepat waktu dan tepat cara. Pemupukan pertama dilakukan pada umur 10 hingga 15 hari setelah tanam. Gunakan campuran urea dan NPK. Saat ini, tanaman butuh dorongan awal untuk membesarkan batang dan daun. Pemupukan kedua di umur 30 sampai 35 hari setelah tanam. Fokuskan pada urea atau pupuk kaya nitrogen lainnya untuk persiapan masa pembungaan. Dan inilah bagaimana cara yang paling krusial, cara aplikasinya. Jangan pernah menebar pupuk begitu saja di atas permukaan tanah. Pupuk, terutama urea, sangat mudah menguap ke udara karena panas matahari atau hanyut terbawa air hujan. Cara terbaik adalah ditunggal. Buat lubang sekitar
kedalaman 5 cm dari pangkal batang. Masukkan pupuk, lalu tutup kembali dengan tanah. Ini memastikan nutrisi 100% masuk ke zona perakaran. Kunci dari panen jagung yang melimpah bukan sekedar seberapa banyak pupuk yang kita tebar, melainkan seberapa cerdas kita mengelolanya. Dengan memahami karakter akar jagung, menyeimbangkan pupuk organik dan anorganik, serta mengaplikasikan sistem tugal yang presisi, kita tidak hanya mengamankan hasil panen musim ini, tetapi juga menjaga kesuburan lahan untuk musim-musim berikutnya. Pertanian yang baik adalah pertanian yang bijak. Sebelumnya, saya akan sedikit menampilkan cuplikan video di mana tanaman jagung yang telah dilakukan pemupukan. Bicara mengenai tanaman yang tinggi akan karbohidrat, apa yang terpikirkan? Halo sahabat tadi, perkenalkan nama saya Palas Ferdinand dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Saat ini saya berada di lahan jurusan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Tanaman jagung merupakan tanaman yang tinggi akan karbohidrat. Tidak hanya nasi, jagung merupakan salah satu pengganti tanaman pangan utama juga. Jagung adalah tanaman monokotil yang memiliki bentuk kuning karena memiliki bunga dan juga bakal buah yang berbeda. Tanaman jagung memiliki bunga di atas dan sedangkan bakal buah yang di bawah, sehingga penyerbukannya terjadi karena angin. Mengapa terjadi karena angin? Karena serbuk sari yang terkena angin akan jatuh kepada bakal buah sehingga terjadinya penyerbukan. Lalu, tanaman jagung merupakan tanaman yang memang sangat banyak diminati dan juga sangat banyak dibudidayakan di Indonesia karena kegunaannya. Tanaman jagung tidak hanya berguna untuk buahnya saja, tetapi memiliki guna mulai dari akar, batang, buah, dan juga bunganya. Teknik pemupukan di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor menggunakan teknik yang dimana tanaman jagung yang berjarak sekitar 35 cm diberi lubang di antara tengah-tengah tanamannya. Lalu dimasukkan pupuk dan juga ditimbun kembali. Tutup. Alasan utama menggunakan teknik pemupukan tersebut karena jagung merupakan salah satu tanaman yang sensitif juga, sehingga akar, batang, dan juga daun tidak boleh terkena langsung oleh pupuk karena akan terjadinya kebakaran atau tanaman akan gosong. Lalu tanaman jagung bisa menjadi apa saja sih? Tanaman jagung adalah salah satu komoditas primadona karena sifatnya yang zero waste atau tanpa limbah. Dalam kacamata agribisnis dan pertanian berkelanjutan, hampir seluruh bagian dari tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah ekonomi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Biji jagung adalah produk utama. Biji jagung yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan pemanfaatan yang paling luas, baik untuk konsumsi langsung maupun industri. Biji jagung terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dapat dimanfaatkan sebagai pangan manusia, diolah menjadi beras jagung, tepung maizena, minyak jagung yang rendah kolesterol, hingga pemanis buatan seperti sirup jagung yang tinggi fruktosa. Tentu saja juga dikonsumsi langsung seperti jagung rebus, bakar, atau popcorn. Sebagai pakan ternak, jagung merupakan komponen karbohidrat utama dalam industri pakan unggas seperti ayam dan bebek dan ternak rumanesia. Lalu dapat dijadikan sebagai energi dan industri terbarukan. Biji jagung diekstraksi menjadi bioetanol sebagai campuran bahan bakar ramah lingkungan, serta digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioplastik yang mudah terurai. Batang jagung. Setelah dipanen, hijauan jagung seringkali dibakar, padahal memiliki potensi besar jika dikelola dengan pendekatan agroekologi.
Silase untuk pakan ternak. Batang dan daun jagung sangat segar, baik dicacah dan difermentasi menjadi silase. Ini adalah pakan berkualitas tinggi dan awet untuk sapi atau kambing. Sangat mendukung sistem integrasi tanaman ternak, crop livestock integration. Lalu, sebagai kompos atau mulsa organik. Jika dikembalikan ke lahan dan didekomposisi, jerami jagung menjadi pupuk organik yang mengembalikan hara, terutama kalium, ke dalam tanah dan memperbaiki struktur tanah. Lalu, tongko atau jengkel jagung. Bagian keras tempat penempelnya biji jagung ini sering dianggap limbah, namun memiliki fungsi yang sangat beragam, yaitu yang pertama, sebagai bahan bakar alternatif. Jengkel jagung atau yang dikeringkan bisa digunakan langsung sebagai bahan bakar tungku atau diolah menjadi briket arang yang nilai kalorinya cukup tinggi. Yang kedua yaitu bisa dijadikan media tanam jamur. Karena kandungan selulosanya, jengkel jagung yang dihancurkan merupakan media tanam yang sangat baik untuk budidaya jamur merah. Lalu, industri kimia dan karbon digunakan dalam pembuatan karbon aktif serta menghasilkan furfural, yaitu peralut kimia yang digunakan dalam industri plastik dan penyulingan minyak. Lalu ada kelobot atau kulit jagung. Lembaran pelindung tongko ini memiliki serat yang cukup kuat. Yang pertama, bisa dijadikan sebagai kerajinan tangan. Kelobot sering disetrika dan diwarnai untuk dijadikan kerajinan tangan bernilai seni, seperti bunga hias, tas, atau boneka. Lalu ada pembungkus tradisional, digunakan sebagai pembungkus alami dan ramah lingkungan untuk makanan tradisional seperti wajik, dodol, atau jenang. Lalu campuran pakan, bisa dicacah bersama batang dan daun untuk tambahan serat kasar pada pakan ternak sapi. Lalu ada rambut jagung atau corn silk. Rambut jagung yang sering terbuang ternyata menyimpan manfaat farmakologis, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai minuman herbal atau teh medis. Rambut jagung kaya akan antioksidan dan potasium. Jika dikeringkan dan diseduh menjadi teh, ini dikenal sebagai obat herbal tradisional atau diurek alami yang membantu meluluhkan batu ginjal, meredakan infeksi saluran kemih, dan membantu menurunkan tekanan darah. Secara keseluruhan, mengelola tanaman jagung secara seluruh tidak hanya meningkatkan pendapatan petani melalui diversifikasi produk, tetapi juga mewujudkan sistem pertanian yang lebih struktural. Mungkin berikut adalah penjelasan mengenai apa itu tanaman jagung, bagaimana cara pemupukannya, dan bagaimana pengelolaan jagung menjadi bahan-bahan yang lebih berguna untuk kehidupan sehari-hari dan juga pertanian berkelanjutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama diri saya sendiri sebagai pembawa. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.